Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita suka makan gula yang tinggi, yang banyak, itu malah kita bikin rasa laparnya meningkat. Nah, kalau rasa laparnya meningkat, kita jadi pengen makan terus. Nah, udah gitu, kalau misalnya kadar gulanya tinggi, itu juga bisa merusak metabolisme lemak dan kolesterol. Dan yang mungkin udah sering kita dengar juga ya, kalau misalnya kadar gulanya tinggi, itu juga resiko menjadikan diabetes gitu. Halo semua viewers dan subscribers Alo Dokter, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas informasi seputar kesehatan langsung bersama para ahlinya. Pastinya bakalan berguna banget nih buat kamu dan semua yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Lauren Evelyn yang akan menjadi moderator dalam perbincangan kali ini. Nah, halo viewers, sebelum kita mulai, saya mau sharing dulu nih soal suatu isu yang membuat saya cukup resah, yaitu jumlah penderita diabetes di Indonesia yang makin meningkat pesat loh. Bahkan nih ya, Indonesia tuh masuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia loh. Tapi ironisnya makanan manis tuh justru makin ngetren di mana-mana, bahkan jadi jajanan yang viral terus kan. Padahal kalau saya baca-baca di artikel kesehatan yang kredibel gitu, seperti misalnya di Alo Dokter ya, makin kesini kita tuh sebenarnya justru perlu jadi makin aware lagi loh sama asupan yang dikonsumsi nih. Apalagi asupan yang kalori dan gulanya tinggi, termasuk yang manis-manis gitu ya. Ya emang enak sih, apalagi buat jadi cemilan kan. Tapi masalahnya makanan dan minuman tinggi gula tuh jahat loh buat tubuh karena dapat memicu obesitas dan diabetes. Terus khawatirnya nih ya, kalau udah mengalami diabetes, hal ini bisa memberikan dampak buruk buat kesehatan kita. Bahkan bisa menimbulkan komplikasi yang serius dan mengancam nyawa. Iya kan? Makanya di Alo Talks kali ini kita akan ngobrolin seputar penderita diabetes di Indonesia terus meningkat, waspadai makanan manis. Langsung bersama ahlinya yang saat ini sudah hadir juga di studio Alo Dokter, ada Dr. Gabriela Wijaya untuk membahas mengenai bahaya makanan manis, faktor resiko diabetes, dan bagaimana cara meminimalkan resiko diabetes dalam keluarga di tengah gempuran tren makanan manis. Halo dokter, apa kabar nih dok? Baik, thank you Mbak Loren. Gimana Mbak Loren sendiri? Saya juga sehat-sehat. Terima kasih nih dokter udah bersedia untuk datang ke sini ya dokter ya. Dokter lagi sibuk ngapain nih belakangan dok? Akhir-akhir ini saya lagi sibuknya nge-review penelitian jurnal medis seperti itu. Kemudian juga sharing-sharing tips dan info medis bersama dengan dokter-dokter di Indonesia. Oke, waduh ini produktif dan tentunya edukatif banget ya dok untuk masyarakat Indonesia ya. Semangat terus nih dokter. Dokter saya mau nanya deh, dari pengalaman praktek dokter gitu ya, sejauh ini tuh kalau untuk pasien diabetes sendiri nih dok, kasus-kasus diabetes tuh trennya sama aja kah, meningkat kah, atau mungkin justru menurun nih dok? Nah iya Mbak Loren, kalau sekarang ini tuh kalau aku lihat ya, banyak sekali pasien-pasien diabetes yang udah bukan usianya lansia ya, tapi malah usia muda nih sekarang. Aduh, jadi concern kita bersama juga ya dok, kalau muda-muda sekarang udah pada banyak yang kena diabetes ya. Wah, halo viewers, bener kan? Kayaknya pembahasan Alo Talks kali ini bakalan seru banget deh. Makanya stay tune terus ya, dan jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube Alo Dokter, supaya bisa langsung tahu nih kalau ada konten kesehatan terbaru di channel ini, oke? Nah dok, sebelumnya saya mau ngaku dulu nih dok. Kenapa saya semangat banget hari ini untuk ngebahas tema ini nih dok? Karena sebetulnya saya, seperti juga banyak orang lainnya gitu ya, tergolong orang yang sweet tooth. Jadi tuh saya suka banget makan makanan manis, terus juga biasanya dessert-dessert gitu. Juga minumnya nih dok, saya juga kan kopi susu tuh setiap hari. Jadi udah pasti deh tuh banyak gulanya gitu. Walaupun saya udah berusaha ya mengurangi dengan mengganti gitu ya, berusaha hidup lebih sehat. Tapi tetap pengetahuan yang saya tahu ini kan awam banget nih dok. Makanya di kesempatan ini saya pengen banget belajar dari dokter gitu dan untuk mengedukasi teman-teman di luar sana semua juga nih dok tentang gula gitu. Nah sebetulnya apa sih dok hubungannya gula dengan diabetes? Dan kenapa mungkin gula yang berlebih itu tidak baik nih dokter? Boleh tolong dijelaskan nggak? Oke, jadi tuh sebenarnya kita harus paham betul ya kalau gula itu sebenarnya karbohidrat yang jadi sumber energi. Nah, itu dia. Dan sumber energi ini tuh sebenarnya gula tuh buat nutrisi otak kita, buat sumber energi kita beraktivitas, bahkan juga untuk suasana mood hati kita ya. Nah, tapi yang jadi concern orang-orang tuh gula nih jahat nih, nggak boleh minum,
nggak boleh minum atau makan gula yang banyak. Sebenarnya salah, kita tetap butuh gula, tapi nggak boleh kebanyakan. Ya, karena kalau gula yang kebanyakan, nanti resikonya itu apa? Jadi diabetes, kemudian bisa jadi obesitas, dan bahkan mungkin bisa ngerusak gigi kita, kayak gitu. Oke, dokter kan tadi menyebutkan kata terlalu banyak gitu ya atau berlebihan. Nah, sebagaimana juga segala sesuatu lain yang berlebihan tentunya tidak baik gitu ya dok ya. Nah, begitu juga gula mungkin. Tapi sebetulnya acuan terlalu banyak atau berlebihan sendiri itu seperti apa sih dok gitu? Karena kan saya sih kurang-kurangin gitu, tapi apakah saya udah cukup banyak menguranginya atau belum gitu tuh boleh dijelasin nggak dok? Iya, jadi kita ikutin rekomendasi Kementerian Kesehatan. Nah, batasnya nih maksimalnya sehari itu 50 gram. Atau bisa kita bilang 4 sendok makan. Jadi udah termasuk tuh dari pagi sampai malam, mau makan pagi, siang, bahkan even cuman kopi susu doang itu udah termasuk. Waduh, mungkin kalau misalnya 50 itu nggak seharian, saya aja nggak tahu tuh dok kalau satu kopi susu aja secangkir tuh bisa berapa sendok gitu ya dok ya. Jadi memang walaupun udah ada anjuran nih dari Kemenkes gitu, tapi kayaknya masih sulit diikuti ya dok ya. Apalagi sekarang kan banyak banget nih kayak promo-promo makanan yang viral-viral itu kan yang manis-manis semua gitu kan, jajanan-jajanan gitu, kemudian snack-snack gitu, itu juga kayaknya bisa lebih deh dok. Aduh saya jadi concern nih. Sebetulnya apa sih dok dampaknya kalau misalnya kita mengkonsumsi itu tuh tadi di luar lebih dari batas 50 gram per hari nih dok secara terus menerus gitu. Apa mungkin resikonya langsung atau tidak langsung pelan-pelan seperti apa sih dok? Iya bener yang Mbak Loren bilang, jadi kalau misalnya kita keseringan makan minuman yang manis-manis ya, nah itu pertama tuh kita bisa resiko terkena obesitas. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita suka makan gula yang tinggi, yang banyak, itu malah kita bikin rasa laparnya meningkat. Nah, kalau rasa laparnya meningkat, kita jadi pengen makan terus. Nah, udah gitu, kalau misalnya kadar gulanya tinggi, itu juga bisa merusak metabolisme lemak dan kolesterol. Dan yang mungkin udah sering kita dengar juga ya, kalau misalnya kadar gulanya tinggi, itu juga resiko menjadikan diabetes gitu. Oke, jadi itu sebenarnya menyebalkan semua nih dok. Dari berat badan aja pasti kita nggak mau ya. Benar-benar. Oke, apalagi sampai obesitas atau ada kerusakan gigi, dan tadi dokter juga sebutkan diabetes ya, itu sebetulnya menjadi momok juga gitu loh. Nah dok, kalau bicara mengenai diabetes sendiri, sebetulnya faktor-faktor apa sih dok yang bisa menyebabkan diabetes nih? Mungkin selain dari faktor-faktor makanan yang tadi dokter sebutkan gitu. Iya, jadi selain faktor makanan dan minuman yang gulanya banyak, bisa juga genetik tuh, itu nomor satu. Kemudian kalau misalnya kita punya penyakit lain seperti hipertensi, bisa juga kalau misalnya kita olahraganya kurang, jadi kita juga kurang aktivitas. Dan misalnya kita punya pola makanan juga kurang bagus nih, misalnya sering makan karbohidrat yang sederhana seperti nasi. Nah, berarti pola makan, kemudian tadi faktor gaya hidup itu semuanya juga saling menunjang ya dokter ya? Oke, lantas apa nih dok resikonya gitu kalau misalnya kita berbicara mengenai gaya hidup yang terus-menerus dilanjutkan seperti itu? Pola makan yang juga sulit diubah gitu ya. Kira-kira kalau misalnya sampai nih terkena diabetes gitu, resiko-resiko apa saja sih dok yang bisa mengintai lebih jauhnya gitu? Nah benar yang Mbak Loren bilang, kalau misalnya gulanya tidak terkontrol jadi diabetes nih, ada banyak komplikasi yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Yang pertama tuh gangguan jantung dan pembuluh darah. Jadi bisa serangan jantung, bisa stroke, bisa juga nih ngerusak ginjal ya. Karena kan kalau misalnya ada kerusakan ginjal, lama-lama kalau tidak kita kontrol bisa jadi gagal ginjal. Pasien kita jadi kasihan. Bisa juga kita punya kulit itu gampang terkena infeksi. Atau kalau misalnya ada luka, dia nggak sembuh-sembuh. Dan juga bisa kena mata. Jadi pasien kita nanti akhir-akhirnya ada kesulitan dalam penglihatan. Gitu. Aduh, jadi kemana-mana ya dok ya. Banyak juga sebetulnya bahaya yang mengintai di balik diabetes ini yang sebetulnya bisa dipicu karena banyaknya konsumsi gula gitu yang berlebihan ya dok ya. Lantas apa nih dok yang bisa mungkin kita lakukan untuk mencegah supaya kita nggak sampai terkena penyakit diabetes tersebut nih dok? Solusinya itu gampang ya sebenarnya. Yang pertama itu pola hidup. Jadi pola hidup yang sehat. Kayak apa tuh? Makanannya yang gizinya seimbang. Jadi kita pilih makanan yang tinggi serat, rendah kalori, dan rendah lemak. Kita kurangin juga makanan dan minuman yang kadar gulanya tinggi.
Ya, kita juga harus olahraga, jadi jangan rebahan terus. Olahraga itu minimal 30 menit setiap hari. Turunin juga berat badan kita, kalau misalnya kita kelebihan berat badan. Yang penting itu kita jaga BMI kita tetap normal. Next, kita juga bisa hindari kebiasaan merokok. Dan yang kita nggak boleh lupa juga, kita mesti cek kesehatan kita secara rutin. Kita bisa juga ganti gula dengan pemanis yang rendah kalori atau yang aman buat mereka yang beresiko atau udah terkena diabetes. Snacknya kita ganti juga nih ke yang rendah kalori dan bebas gula. Oke, noted dokter. Berarti itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ya. Wah, halo viewers, berarti langkah yang saya lakukan sudah cukup tepat dong ya. Meski saya sebenarnya tergolong orang yang suka makan dan minuman manis nih, tapi saya tuh udah mulai mengganti pemanis pengganti gula untuk hidangan dan minuman manis yang dikonsumsi sehari-hari nih, sekaligus menyelingi dengan konsumsi snack yang lebih rendah kalori dan bebas gula. Seperti contohnya Tropicana Slim Cookies. Cookies bebas gula hanya 100 kilokalori per serving untuk bantu jaga asupan gula dan kalori setiap hari. Aman untuk diabetes dan cocok untuk diet nih. Terdiri dari 5 rasa, ada nutty chocolate, Hokkaido cheese, kemudian ada Korean garlic butter, Korean goguma, dan klepon. Kemudian ada juga Tropicana Slim Sweetener Diabetics, pemanis pengganti gula untuk bantu jaga asupan gula setiap hari, dilengkapi mineral alami kromium untuk bantu kontrol gula darah, aman untuk diabetes, dan cocok untuk diet. Lalu ada Tropicana Slim Sweetener Classic. Nah, ini adalah pemanis pengganti gula untuk bantu jaga asupan gula setiap hari, aman untuk diabetes, dan cocok untuk diet. Nah, berbagai produk dari Tropicana Slim ini bisa didapatkan di berbagai toko swalayan maupun di toko online langganan kamu. Yuk, check out sekarang! Wah, nggak terasa waktunya terbatas nih, dan sekarang kita udah ada di penghujung sesi Allotalks kali ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Dokter Gabriela punya pesan-pesan khusus dok untuk para pemirsa yang udah setia nih mantengin Allotalks dari tadi. Ya, simpelnya ya, ganti pola hidup kita ke pola hidup yang sehat. Untuk cegah diabetes, kita bisa tuh ganti ke pemanis pengganti gula yang rendah kalori dan bebas gula. Ganti juga snack kita ke snack yang rendah kalori dan bebas gula. Gitu. Seneng ya, sekarang udah banyak substitusi pengganti yang juga bisa menjadi opsi nih. Berarti kita harus makin pinter-pinter ya dalam memilih asupan gula dan juga snack-snack kita ya dok ya. Baik, oke deh segitu dulu kali ya Allotalks episode kali ini dengan tema yaitu penderita diabetes di Indonesia terus meningkat, waspadai makanan manis. Terima kasih banyak Dokter Gabriela atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan tentunya menjadi pembelajaran buat kita bersama ya. Makasih dokter. Sama-sama. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Allotalks kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Allo Dokter. Hidup sehat bersama Allo Dokter. Bye!